Dari sekian tempat yang pernah gue selami bawah lautnya, gue bisa bilang kalau Gorontalo adalah yang terindah dari tempat-tempat indah lainnya di Sulawesi. Ada beberapa destinasi yang gue kunjungi, di antaranya yaitu berenang bersama hiu paus di desa Botu Barani, keanekaragaman biota di Taman Laut Olele, hingga keajaiban dari Jin Cave. Inilah pesona bawah laut dari Gorontalo. Pada episode sebelumnya, seberes trip dari Togean, gue nggak bisa kembali ke Gorontalo karena tidak ada kapal yang beroperasi. Jadi pilihannya cuma bisa menyeberang ke Ampana, kemudian naik travel ke Palu, dan lanjut naik travel lainnya ke Gorontalo. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Setelah menempuh 8 jam dari Ampana ke Palu, gue kembali melewati aspal jalanan Palu menuju Gorontalo dengan travel yang sama seperti sebelumnya, yaitu Imam Stainless Steel. Kali ini cuma berdua sama Alwi karena teman-teman yang lain pulang ke Jakarta dari Palu. Estimasi perjalanan sekitar 15 jam, tapi karena ada beberapa kendala, molor jadi 24 jam. Mobil mogok, terdampar di antah berantah. Sedikit tertolong oleh view yang cukup indah. Ada. Capek. Gimana ini anjir nih? Fuck up. Yang pertama adalah besi dekat roda penyok ketika melewati turunan. Sepertinya karena usia mobil, sehingga tidak mampu lagi menahan beban. Memperbaikinya cukup memakan waktu, mungkin ada sekitar 1 atau 2 jam lebih. Dan karena tidak ada bengkel, sang sopir sampai meminta bantuan untuk memperbaikinya. Baikin di pas balik. Dan yang kedua adalah mesin mobil yang mati beberapa kali, sampai penumpang perlu turun untuk mendorong mobil. Aduh, ada-ada aja ya. Sekitar jam setengah 11 siang kita sampai di kota Gorontalo. Selama 3 hari ke depan kita akan bermalam di Hari dan Mimin Homestay. Penginapan sederhana yang cocok banget buat yang suka jalan-jalan atau backpacker. Kalau lihat review di Google Maps, bintangnya 4,6 dan lebih banyak bule yang menginap di sini. Homestay ini bukan sekedar penginapan biasa, tapi juga menyediakan paket tour, diantaranya berenang dengan whale shark, snorkeling di Taman Laut Olele, jungle trekking untuk melihat tarsius, dan masih banyak lagi. Selain itu, di sini ada rental motor, bisa dipesankan tiket ferry ke Togean, serta minta dicarikan travel ke Manado atau kota lainnya di Sulawesi. Super rekomen. Tujuan utama kita di Gorontalo adalah melihat hiu paus atau whale shark. Tapi selama bulan Oktober 2022 ini belum terlihat 1 ekor pun, ujar pengelola pantai Botu Barani. Gue meminta untuk dikabari kalau ada whale shark yang muncul. Semoga dalam 3 hari ke depan gue bisa melihatnya. Di hari pertama kita ke desa Botu Barani, bukan untuk bertemu whale shark, tapi mengambil barang-barang yang sebelumnya kita titip di salah satu rumah warga saat kita pergi ke Togean. Dan barang milik teman-teman yang lain, yang juga perlu kita kirim paket via Lion Parcel ke Jakarta. Hari kedua di Gorontalo belum ada kabar kemunculan whale shark,
sehingga kita hanya berkeliling kota dan mencoba kuliner lokal. Salah satunya adalah sate tuna di rumah makan Ratu yang berada di Pantai Indah. Sate tuna, ini dada tuna. Kita coba. Nasinya dulu. Prepare free dive di Gorontalo. Let's go. Sorenya kita pergi ke suatu tempat yang udah terkenal di Gorontalo sebagai surga bawah laut, yaitu Taman Laut Olele. Pada awalnya memang sudah masuk di wishlist gue, kemudian direkomendasikan juga oleh Bang Fajar, temannya Bang Hari yang pada hari sebelumnya sedang main ke homestay. Seorang guide jungle trekking di Gorontalo yang punya hobi freediving sama kayak gue. Jarak dari pusat kota ke Taman Laut Olele sekitar 25 km, dan kita tempuh dengan waktu kurang lebih 50 menit. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi jalanannya lancar. Ditambah pemandangan laut di sisi kanannya membuat perjalanan tidak terasa bosan. By the way, selama di Gorontalo kita sewa motor dari owner homestay kita bermalam, yaitu Bang Hari. Harganya kisaran 80-90 ribu pada tahun 2022 lalu. Kalau butuh apa-apa, Bang Hari ini helpful banget pokoknya. Sesampainya di Pantai Olele, kita langsung menuju ke rumah salah satu warga lokal, yaitu Bang Loyan. Kita disuruh oleh Bang Fajar untuk ke rumah beliau ketika kita ngobrol di homestay. Karena teman-teman freediving Gorontalo udah biasa menitipkan kendaraan dan barang-barang mereka ketika sedang menyelam. Sebelum hari semakin gelap, tanpa berlama-lama lagi gue dan Alwi langsung nyebur ke laut yang benar-benar di samping rumah banget. Andaikan gue punya rumah di tempat kayak gini, mungkin tiap pagi atau sore gue bakal snorkeling. Air di sini cukup jernih, walaupun di sampingnya langsung pemukiman yang cukup ramai. Untuk di pinggirannya tidak begitu dalam, mungkin sekitar 3-5 meter. Tapi kalau agak ke tengah, terlihat sekali gradasi warna airnya yang semakin gelap. Artinya kedalaman di sana sangat dalam. Snorkeling di sini gue menemukan banyak banget spesies ikan, mulai dari ikan yang moncongnya mirip aligator, ikan yang berenangnya vertikal, dan masih banyak lagi jenis ikan lainnya yang bervariasi. Kemudian gue melihat beberapa ikan buntal yang mencolok karena bentuknya yang bulat, berbeda dengan ikan lain yang bertubuh pipih. Ada juga ikan yang bentuk tubuhnya unik dan cantik, tapi beracun, yaitu lionfish. Dan yang paling ikonik apalagi kalau bukan clownfish, ikan yang menjadi pemeran utama dalam film animasi dengan judul Finding Nemo. Memang perlu ekstra effort untuk mencari ikan ini di laut, karena dia hanya bisa ditemukan di sekitar anemon laut. FYI, clownfish dan anemon punya hubungan simbiosis mutualisme, di mana anemon memberi perlindungan bagi clownfish, sedangkan clownfish menyediakan makanan. Sedang asik-asiknya snorkeling menikmati keindahan bawah laut, gue dikagetkan dengan munculnya ular laut. Awalnya gue agak takut karena tahu bahwa ular laut adalah ular paling berbisa di dunia.
Racunnya sangat kuat, bisa menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Tapi gue juga tahu kalau ular laut itu tidak agresif, jadi tidak akan menggigit kecuali merasa terancam. Maka dari itu gue mengikutinya pelan-pelan dari belakang, sambil tetap menjaga jarak. Walaupun tempatnya dangkal, tapi gue kagum dengan Taman Laut Olele karena bisa melihat begitu banyak spesies ikan, bahkan ular laut di sini. Dan ini baru permulaan aja. Hari semakin sore, matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Kami pun segera menyudahi snorkeling dan pulang kembali ke homestay. Hari ketiga di Gorontalo, sekaligus hari terakhir gue berharap bisa bertemu dengan whale shark. Dan nampaknya itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Ketika sedang sarapan 2 tangkap roti dengan selai kacang dan segelas kopi hitam, tiba-tiba aja gue diberitahu oleh Bang Hari kalau dia baru saja dapat kabar kemunculan 1 ekor whale shark pagi itu. Belum habis roti dan kopi di mulut, gue langsung memberitahu Alwi untuk segera bersiap berangkat ke desa Botu Barani. Dengan antusias tinggi, kita langsung mengepak gear freediving dan gue menggaspol motor dengan kecepatan tinggi. Sekitar 30 menit kita pun sampai di lokasi, dan ujar petugas di sana benar bahwa ada whale shark yang muncul. Kita harus menyewa perahu dulu dan membeli sepaket umpan berupa udang-udang kecil yang jadi makanan favorit whale shark. Sekitar beberapa puluh meter dari garis pantai, gue melihat bayangan besar yang bergerak perlahan. Tak lama kemudian, muncul dari kedalaman laut seekor hiu paus yang besar namun terlihat sangat tenang. Berapa meter ini Pak hiunya? 4 meter. Iya, Yang kecil ya? Wah. Halo, buddy. Ukurannya sekitar 4 meter. Kecil ya? Cok, kecil begini. Ya untuk ukuran whale shark maksudnya. Kalau untuk ukuran ikan lain ya gede. Masuk nih badan lu ke sini. Ukurannya hanya 4 meter, termasuk kecil bagi hiu paus yang bisa mencapai belasan meter. Tapi tetap aja ini adalah ikan paling besar yang pernah gue lihat. FYI, meskipun namanya mengandung kata hiu dan paus adalah jenis hiu dan bukan paus. Hewan ini adalah spesies ikan terbesar di dunia. Kenapa bukan paus biru? Karena paus biru dan paus-paus lainnya adalah mamalia, bukan ikan. Hiu paus dapat tumbuh sepanjang 12 meter atau lebih. Bahkan ada laporan yang mencatat bahwa pernah ditemukan hiu paus yang mencapai panjang hingga 18 meter. Dan berat mereka dapat mencapai lebih dari 20 ton. Tubuh hiu paus berwarna abu-abu dengan pola bintik-bintik putih yang unik bagi setiap individu. Persis dengan sidik jari pada manusia. Mereka memiliki mulut lebar yang bisa mencapai 1,5 meter. Walau begitu, jangan khawatir karena mereka hanya makan plankton, ikan kecil, dan krustasea kecil seperti udang yang dijadikan sebagai umpan. Kabarnya awal kemunculan whale shark di Botu Barani karena ada pabrik udang di dekat sini, dan itu membuat whale shark betah berada di pantai Botu Barani. Musim terbaik untuk melihat hiu paus di desa Botu Barani adalah bulan Mei sampai Agustus. Tiap harinya bisa muncul lebih dari 1 ekor. Kalau bulan Oktober kayak gue gini bisa dibilang beruntung banget, karena hampir 2 minggu sebelumnya tidak muncul sama sekali. Sayangnya hiu paus diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah, maka dari itu kita harus bijak ketika berkunjung ke sini. Jangan buang sampah sembarangan di pantai ini, dan jangan menyentuh whale shark ketika bertemu mereka. Alhamdulillah gue bisa diberi kesempatan untuk bertemu whale shark di hari terakhir gue di Gorontalo.
Pemandangan ini membuat gue takjub dan sedikit terharu bisa berada sedekat ini dengan ikan terbesar di lautan. Salah satu mimpi gue yang menjadi kenyataan. Selesai melihat whale shark di Botubarani, gue dan Alwi lanjut ke tujuan terakhir kita di Gorontalo. Lokasinya berada di Taman Laut Olele juga. Kalau sebelumnya kita snorkeling langsung dari samping rumah Bang Loyan, kali ini kita perlu trekking dulu sekitar 20 menit menuju spot menyelam yang bernama Jin Cave. OTW ke Jin Cave, salah satu spot menyelam di Olele, Gorontalo. Dari permukaan, tempat ini terlihat biasa aja. Pantai batu karang yang kecil dengan beberapa perahu yang bersandar di sekitarnya. Dan tidak ada tanda-tanda orang selain kita berdua. Welcome to Jin Cave. Dong, Begitu masuk air dan mulai menyelam, ternyata langsung dalam banget. Mungkin ada lebih dari 5 meter. Dan semakin jauh ke tengah akan semakin dalam. Bahkan terlihat ada perahu yang karam di dasarnya. Pada awalnya gue dan Alwi belum berani snorkeling ke tengah, masih di sekitaran pantai, karena kedalamannya cukup membuat nyali sedikit ciut. Tak lama kemudian datang Bang Fajar dan temannya, yaitu Bang Fandi yang menyusul kami untuk menyelam di sini. Baru setelah kedatangan mereka, gue dan Alwi berani snorkeling lebih jauh. Kita diajak melewati celah di antara dua tebing bawah laut yang sungguh unreal. Terkesan gelap dan misterius, rasanya seperti berada di dunia lain. Perasaan takut dan kagum campur aduk menjadi satu ketika gue mencoba freediving beberapa meter ke bawahnya. Lalu kita melewati celah tersebut yang seolah menjadi sebuah gerbang menuju surga bawah laut dengan pemandangan yang spektakuler. Gue melihat formasi terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Spot Jin Cave ini bertipe wall diving, yaitu menyelam di sepanjang dinding atau tebing karang yang curam dan vertikal. Seluruh permukaan dindingnya terdapat berbagai jenis terumbu karang dan ikan-ikan yang berenang di sekitarnya. Sebenarnya di sini ada sponge coral endemik yang tidak dapat ditemukan di perairan manapun. Koral tersebut dikenal dengan sebutan Salvador Dali, karena menyerupai lukisan seniman Spanyol dengan nama yang sama. Lukisan tersebut bernama L'Enigma del Desiderio. Namun sayangnya gue belum beruntung melihat koral tersebut. Gue mencoba menyelam vertikal menyusuri tebing karang ini, sesekali masuk ke dalam celah-celah dinding dan melihat banyak sekali kehidupan bawah laut yang ada di permukaannya. Kedalaman spot Jin Cave ini berkisar di belasan hingga puluhan meter. Jadi selain freediving juga sangat cocok untuk scuba diving. Di tengah sesi menyelam, gue beberapa kali mendengar suara ledakan yang sontak membuat gue kaget dan segera naik ke atas. Ternyata bukan cuma gue yang dengar. Bang Fajar dan Fandi pun mendengar suara yang sama. Lebih dari satu kali. Kita menduga kalau itu kemungkinan orang yang menangkap ikan menggunakan bom. Hanya saja jaraknya jauh dari lokasi kita menyelam. Setelah 3 sesi menyelam dengan total durasi kurang lebih 3 jam, diselingi istirahat tentunya, kita menyudahi freediving di Jin Cave.
Waktu tidak terasa saking menikmati indahnya bawah laut di sini. Definisi keindahan yang tak ada tandingannya. Sebelumnya gue udah freediving di Laut Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, bahkan beberapa di Sulawesi. So far gue bisa menobatkan ini sebagai juaranya versi gue. Freediving di Jin Cave ini menjadi penutup perjalanan gue di Gorontalo. Terima kasih buat Bang Fajar dan Bang Fandi sudah memberitahu dan menemani kami melihat keajaiban bawah laut di sini. Juga untuk Bang Hari yang telah banyak membantu kami. Malamnya, gue dan Alwi meninggalkan kota Gorontalo dan melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara.